topik malam hari ini kita akan bahas yang hits-hits, yaitu ada di kalangan para Gen Z. Kira-kira apa tuh, Aurel? Wah, seru nih pembahasan malam hari ini nih. Kita bakal bahas relationship. Oke, topik ini akan dibantu oleh bintang tamu kita, yaitu gue Fani, gue Safa, yang akan membantu jalannya podcast pada malam hari ini. Guys, tapi kalian, menurut kalian tuh relationship apa sih? Kalau menurut gue pribadi nih ya, relationship tuh biasanya hubungan yang dijalani sama beberapa orang atau mungkin dua orang ya. Kayak misalnya relationship yang kayak hubungan antara beda jenis nih, kayak misalkan cowok sama cewek, itu relationship tuh kayak misalnya, tapi ini bisa mengarah juga ke yang hal mungkin romantis kayak pacaran, tapi juga gak selalu romantis, atau kayak misalnya sahabat gitu kan, relationship persahabatan gitu. Tapi nah, relationshipnya ini kadang tuh kita ada yang mengarah ke hal positif, ada juga yang mengarah ke hal negatif. Wah, seru nih kayaknya di pembahasannya. Nah, sebelum kita jauh mengarah ke relationship ini, saya mau nanya nih, apa sih tipe cowok kalian? Pertama dari Safa dulu. Kalau tipe gue nih ya, lumayan unik sih. Tipe gue tuh yang red flag, bendera merah gitu lah. Kenapa nih kok bisa suka sama yang red flag? Gue suka yang red flag yang unik-unik gitu ya, karena menurut gue hidup itu tuh udah terlalu flat banget bro, kayak aduh harus butuh yang menantang gitu. Tapi red flag gue di sini tuh bukan yang kayak bocah-bocah nakal ya, atau yang emang kasar ke perempuan, bukan. Tapi kayak red flag di bidang mungkin dia hot di bagian sini segala macam, kayak gitu lah. Tapi emang kadang tuh cowok red flag itu nge-treatnya lebih baik dibanding cowok red flag sih. Nah, kalau lu gimana, Pan? Nah, kalau gue sendiri tuh kayak mungkin berbanding terbalik nih sama Safa. Gue jujur lebih suka cowok-cowok green flag gitu, kayak yang benar-benar baik, yang baik lah pokoknya. Daripada cowok-cowok aku tuh menurut gue kayak ada kurang aja sih. Oh, ternyata di sini tuh pada beda pandangan ya, Rel ya? Tuh, yang satu suka yang nakal-nakal, yang satu Iya. enggak. Kalau lu gimana, Rel? Kalau nonton gimana? Iya. Jawab deh di komentar, jawab. Tapi ya, seberapa penting sih komunikasi dua arah secara terbuka gitu buat menurut kalian tuh? Menurut gue nih ya, komunikasi dua arah tuh penting banget ya, karena kan kayak dalam sebuah hubungan itu tuh butuh komunikasi. Kalau misal komunikasinya aja udah gak ada arah, udah hilang arah, apalagi udah tidak terjalin dengan baik gitu kan, dalam dua arah ini pasti kan hubungannya mau dibawa mana, hubungannya nih mau jadi apa gitu. Kalau komunikasinya aja ketika kayak komunikasinya udah jelek, udah gak ada hubungan kayak komunikasi dua arah, berarti kan udah hubungannya udah ikut jelek juga kan. Terus penting sih menurut gue. Bener. Kayaknya ngalamin banget jadi ya. Ini yang boleh gitu ya. Makin panas. Kalau Safa gimana? Kalau menurut gue juga penting banget sih komunikasi, karena ya kita juga komunikasi yang dimaksud tuh bukan cuma sekedar komunikasi kamu udah sarapan belum, kamu lagi di mana, tapi itu komunikasi yang dimana kita bisa mengenal pasangan kita atau teman kita tuh lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Tapi menurut gue nggak cuma komunikasi yang penting di sini, tapi action dari orang itu pun juga perlu. Betul. Nah, jadi berarti komunikasi itu sangat penting ya guys buat menjalin hubungan seseorang. Ya, supaya hubungannya bisa jadi lebih positif dan lebih baik lagi. Lebih harmonis. Iya, karena ketika kayak hubungannya aja udah komunikasi aja udah jelek nih guys, kan kayak berarti ya hubungannya jelek nih gitu. Supaya tidak terjadinya perpisahan, nah itu sangat perlu komunikasi dua arah yang baik. Nah, gue pengen nanya nih, ketika memilih pasangan, apa nilai pertama yang kalian cari? Siapa dulu deh? Nilai pertama maksudnya dari segi apa dulu? Iya, Fisika apa aja gitu? Sifat apa yang dilihat dulu? Oh ya, oke. Kalau gue dari sifatnya ya, mungkin karena gue di sini juga case-nya gue ada anak perempuan pertama, jadi gue mau yang bisa lebih dari gue. Jadi di saat gue mau mandiri dan gue mau egois, ada orang tuh yang bisa nimbangin egoisnya gue. Jadi dia bisa lebih egois lagi dari gue untuk gue ini harus nurut sama dia, Lebih dominan. Iya, lebih dominan lah kata-katanya gitu. Gue sih nyarinya kayak gitu ya. Sama sih, kalau misalkan gue sih pasti kayak kita kalau misalkan mau mulai hubungan sama cowok gitu pasti kita lihatnya kayak oh dia cowok baik atau enggak ya, karena tadi gue seleranya jujur yang green flag, dan kayak pasti menurut gue tuh cowok baik tuh kayak yang
jadi utama banget kan. Maksudnya dia baik dalam hal apapun, kayak misalnya apa ya? Baik dalam hal apa? Baik hal dalam jajanin bisa. Mungkin kayak apa ya, baik misalkan kayak dia tuh nggak kasar, terus soft spoken kayak gitu tuh. Terus juga kayak jujur, karena gue juga anak perempuan pertama, kebetulan kita sama, gue juga suka banget sama cowok-cowok dominan. Jadi ketika kayak gue nemu cowok yang lebih dominan daripada gue tuh kayak wah greget ini nih Ini orangnya. Nah, kalau itu jangan kita harus santai aja, kalian bisa sambil makan cimol. Cimol. Suka juga aku yang kayak cimol. Ya. Terus tapi ya dari yang lagi tren-tren sekarang tuh hubungannya agak kurang sehat ya. Menurut kalian tuh apa sih hubungan yang sehat? Hubungan yang sehat. Ya hubungan yang sehat tuh kebetulan sampai hubungan yang sehat nih. Oke, kalau menurut gue sih ya, hubungan yang sehat itu ketika dua orang ini tuh saling memahami. Kayak tadi yang apa yang tadi kita bilang, terutama di dalam komunikasi. Kalau misalkan komunikasinya aja baik nih, nah itu menurut gue pasti hubungannya akan sehat. Terus juga kita harus kayak saling mengerti satu sama lain nih. Jangan cuma kita yang pengen diingetin doang, tapi kita nggak ngerti pasangan kita maunya gimana. Nah, yang kedua dia tadi saling mengerti. Terus juga kayak kalau misalnya lagi ada apa keputusan atau apapun yang emang sekiranya berbeda pendapat, nah itu maksudnya balik lagi nih ke komunikasi, perlu dikomunikasikan. Jadi ya paling penting adalah komunikasi. Jadi hubungan yang apa? Hubungan yang sehat itu dari hubungan yang sehat itu maksudnya perlu diciptakan ya teman-teman. Dari kayak mulai kita menjaga komunikasi, saling mengerti pasangan kita, dan masih banyak lagi. Karena ya dari pengalaman kenapa gue punya hubungan yang lumayan gak sehat ya. Jadi tuh komunikasi gue waktu itu sama orang itu tuh udah jelek banget. Dan dia tuh memutus terus komunikasi yang ada, sampai akhirnya tuh dia bilang ya udah kamu aja yang putusin mau kayak gimana. Nah itu udah saatnya, itu udah parah ya, karena jatuhnya kan kita berdua ya, arah yang kita cari otomatis bareng-bareng dong, bukan cuma sendiri. Betul, terus juga kayak kalau menurut gue ya, dulu gue juga pernah tuh punya pengalaman kayak gitu. Kita dari awal komunikasi baik banget nih, dari awal kayak benar-benar kita saling ngerti, komunikasi kita terjaga. Tapi kayak ada momen dimana ketika emang mungkin lagi kurang baik komunikasinya, di situ tuh jadi jadi celah tuh buat hancurnya hubungan kita. Karena gimana ya, jeleknya komunikasi tuh sangat berpengaruh. Jadi tuh karena tadinya misalnya tadi baik-baik aja gitu, sekarang ada celah yang bikin kita jadi hilang komunikasi. Kayak contohnya mungkin kita sama-sama punya kesibukan, nah dari situ kan komunikasi kita mulai tidak terjaga nih teman-teman. Nah itu tuh jadi celah nih buat hubungan kita lumayan renggang. Nah dari namanya apa sih, dari kurangnya komunikasi dan jeleknya komunikasi itu tuh yang bikin hubungan saya di masa lalu sirna. tapi guys, kalian tuh jangan cuma berpapak sama komunikasi dong. Kalian juga harus lihat sisi lainnya, itu dari actionnya apa yang mereka perbuat. Kayak misalnya kita ngomong A segala macam untuk meyakini pasangan kita, tapi kita nggak ada action untuk ngelakuin apa yang kita omongin, itu sama aja, itu bakal jadi celah hancurnya hubungan. Jadi hubungan gak sehat itu gak cuma dari komunikasi yang jelek, tapi juga kalau kita nggak ada effort, gak ada action yang bisa kita tunjukin ke pasangan kita, ya itu percuma juga. Sangat penting ya guys, komunikasi actionnya, terus saling percaya. Karena kalau kayak misalnya komunikasi doang nih, berarti kan kayak cuma omong doang. Kalau misalnya ada aksi, berarti kan kayak gak cuma omong doang nih, omongannya dibuktikan dengan aksi nyata. Nah saling percaya. Nah kalau saling percaya itu kan berarti kita harus misalkan ada kepercayaan gitu ke pasangan kita, kayak kita percayakan dia. Misalnya kayak kita jangan yang terlalu kayak kayak cemburuan atau kayak kita nggak percaya sama kita. Karena dalam hubungan itu butuh banget saling percaya. Karena kalau misalkan sama pasangan kita aja nggak percaya, kita mau percaya sama siapa dalam hubungan ini? Nah, dari tadi kan kita bahasnya hubungan sehat terus ya. Nah, sekarang saya mau nanya nih, hubungan yang toksik gitu. Nah, kan banyak nih teman-teman kita pasti yang ngalamin kayak hubungannya toksik, tapi dia tuh nggak berani untuk melawan atau keluar dari hubungan tersebut. Nah, menurut kalian tuh kayak gimana cara supaya dia tuh keluar dari hubungan toksik itu dan kembali menjadi diri dia sendiri? Kayak caranya. Kita di sini kita lihat case dulu ya, hubungan toksiknya itu udah mulai dari mana. Kalau misalkan udah kekerasan, ya udah pasti kita harus
apa ya namanya, ikut campurin ini ke keluarga. Jadi kita harus lapor terus ke keluarga, mah tolong aku gini, gimana cara aku bisa lepas, karena itu pasti bakal ngebantu kita banget, karena kan dia juga bakal takut nih, karena orang tua tuh akan bawa kita ke jalur hukum atau ke polisi gitu lah pokoknya. Jadi kan otomatis dia terancam. Tapi kalau misalkan di posisinya kita juga ikut terancam, seperti dia punya foto video yang hal-hal negatif, terus juga dia sudah kekerasan dan dia sudah berani mengancam kita balik dengan hukum balik, itu akan sulit. Jadi kita harus punya orde lagi nih, apa ya, punya apa tuh namanya, Backingan. Iya, kita harus punya backingan lagi, dan yang pastinya itu kita harus punya support dulu. Nah, cara keluarnya itu harus, pertama kita harus punya kepercayaan diri sendiri dulu. Kita harus percaya sama diri kita sendiri, dan kita harus yakin kalau misalkan kita tuh berani untuk melawan dia nih, karena kan ini udah konsekuensi di saat kita mau menjalin hubungan sama dia, di saat kita menyetujui syarat-syarat yang dia minta ke kita, dan itu menjadi konsekuensi. Jadi ketika kita mau keluar dari itu semua, kita harus berani sama dia, dan juga kita harus meyakini diri kita. Betul banget yang dibilang sama-sama tadi. Terus juga kayak buat kalian yang kayak misalnya ngerasa sedang ada di lingkungan yang toxic, dalam relationship yang toxic, kalian tuh jangan takut untuk kayak berkomunikasi dengan teman-teman terdekat kalian atau orang-orang terdekat kalian, karena ketika kalian berada di lingkungan yang toxic, itu kalau misalnya kalian pendam sendiri, kalian nggak akan nemu jalan keluar ya teman-teman. Jadi usahakan komunikasikan ke orang-orang terdekat, orang-orang yang kalian percaya bisa membantu solusi, memberikan solusi, dan kayak memberikan rasa tenang dan aman buat kita. Jadi jangan dipendam sendiri. Jadi itu mungkin ya yang harus dilakuin untuk orang yang pada terjebak di hubungan toksik itu. Tapi nih ya, kalau misalkan case-nya udah yang lumayan kasar ya lah ya, kalau si cewek tangan ya, pokoknya udah kasar banget ya, Iya. cuman udah parah, dan kita nggak punya siapa-siapa. Kayak banyak nih anak Gen Z yang sekarang nih banyak nggak cuma masalah di hubungan, tapi punya masalah di rumah dan segala macam, dan tidak punya orang yang dipercaya. Itu kalian bisa kumpulin semua bukti yang bisa kalian simpan tuh, dan bawa itu ke ranah hukum, karena kalau misalkan kalian udah punya bukti, itu akan dipermudah. Betul banget itu. Jangan nyakitin diri sendiri ya guys. Betul banget, harus sayang sama diri sendiri. Terus ya, kan biasanya buat ngebangun kepercayaan tuh sulit ya. Kalau dari kalian tuh ada nggak sih tips buat mempertahankan hubungan atau membangun kepercayaan kepada pasangan kalian? Kalau gue sih jujur ya, kalau gue selama pacaran tuh tipe yang percaya aja sama pasangan gue. Jadi tuh gimana cara biar kita percaya sama pasangan kita? Itu mungkin dengan cara kita harus lebih banyak tahu nih tentang dirinya. Dia tuh kayak gimana sih tipenya? Dia tuh tipe orang yang kayak gimana sih? Jadi gue sekiranya punya gambaran nih, kalau misalnya gue ngasih kepercayaan ke dia juga gak akan macam-macam di sana. Jadi berarti kita tuh harus tahu dulu nih pasangan kita tuh sikapnya kayak gimana. Jadi supaya kepercayaan tersebut terbangun dengan baik, jadi ya itu kita harus mencari tahu, lebih mengenali pasangan kita aja sih, kayak gitu kalau menurut gue. Kalau gue gak jauh beda dari Fanny, cuman bedanya di sini, ada bedanya kan gak terlalu beda. Nah, bedanya di sini itu kalau gue tuh orang yang lumayan sulit buat percaya, karena trust isu yang sebelum-sebelumnya. Jadi sampai sekarang pun gue nggak terlalu bisa langsung percaya sama seseorang. Kalau misalkan ditanya gimana caranya gue bisa percaya sama seseorang, itu karena gue bawa itu kayak berjalan aja. Jadi ketika itu semua udah ngebuktiin ke gue bahwa dia ini bisa dipercaya, gue akan percaya dia. Tapi ketika selama berjalannya itu dia nggak bisa buktiin ke gue, ya udah pasti gue udah mengakhiri hubungan itu sebelum kita lanjut ke tahap yang lebih lagi. Tapi jujur kalau misalnya bahas tentang kepercayaan nih, kan gue juga tipe orang yang emang selalu percaya pasangan gue, karena menurut gue kepercayaan itu penting banget nih. Karena kalau misalnya kayak tadi gue bilang, kalau misalnya nggak percaya sama pasangan kita, terus kita mau percaya sama siapa di dalam hubungan ini gitu kan. Nah dulu kayak emang gue selalu kasih kepercayaan tersebut kepada pasangan gue, cuman emang ya kita kayak ketika gue udah percaya banget sama pasangan gue ini, kayak dia tuh gue tau banget dia orangnya gimana, makanya gue kasih kepercayaan segitu besarnya kepada dia. Tapi ternyata kayak kepercayaan itu tidak dipergunakan dengan baik. Jadi kayak itu lumayan meruntuhkan kepercayaan gue. Dan itu tadi, kalau misalnya udah runtuhnya kepercayaan, udah rusaknya komunikasi, itu pasti udah detik-detik akhir mau ending gitu. Jadi kayak kita udah udah berakhir karena komunikasi jelek, kurang. Jadi bukannya kurangnya kepercayaan sih ya, karena kepercayaan yang tadi gue berikan tidak dipergunakan dengan baik. Jadinya kan kita jadi ngerasa kayak wah
orang yang gue percaya aja gak bisa dipercaya, ngerti gak sih? Kayak, nah itu jadi bener yang tadi bilang sama bener, kayak yang tadinya gue percaya banget sama pasangan gue, jadi gue trust issue juga nih. Nanti kalau misalkan gue punya hubungan lagi sama orang lain, pasti gue akan merasa kalau, duh, gue bisa nggak ya sepercaya kemarin? Karena kemarin itu gue sepercaya itu kecewain. Jadi buat teman-teman nih di luar sana, tolong kalau dikasih kepercayaan itu dipergunakan dengan baik. Dijaga. Karena kita percaya sama orang tuh susah guys. Betul. Kepercayaan itu kayak tolonglah dijaga, gitu, jangan di seenaknya sendiri. Betul. Oke, sebenarnya nih. Betul, ini cuma boleh dimakan. Tadi juga ini kecil. Makan guys. Sambil makan. Oke. Pertanyaan penutup, kira-kira apa ya Rel yang sangat amat hot? Apa ya? Bingung. Hostnya bingung. Oke, tadi kesimpulannya berarti ada saling terbuka satu sama lain, terus komunikasi itu sangat penting ya guys sama pasangan kita, terus juga saling menghargai, terus juga saling mengenal yang lebih dalam untuk pasangannya. Nah terus di situ juga perbanyak actionnya, effortnya juga itu penting. Jangan ngomong doang, Betul. jadi harus dijalanin juga. Benar. Itu aja sih. Oke guys, thank you ya yang udah nonton dari awal sampai akhir pembahasan yang sangat hot ini. Nanti kita buat episode selanjutnya lagi. Stay tune ya. Dadah.